semuanya. Nah, kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Jesslyn, kemudian ada Priscilia, Trijulianto, Dewi Ratnasari, dan yang terakhir adalah Yulia Herman. Kami melaksanakan proyek Pasepro ini di SMK Kartini Batam, dan kelompok kami mengambil HAM, Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu materi kita untuk melaksanakan proyek Pasepro ini. Nah, kita ketahui bahwa masih banyak sekarang, terutama kalangan remaja yang tidak ketahui maupun minimnya pengetahuan terhadap pengetahuan hak asasi manusia, sehingga kami memiliki tujuan untuk mengembangkan pendidikan karakter pada kalangan anak remaja. Lokasi pelaksanaan kegiatan Project Pasepro ini ada di SMK Kartini Batam, di mana telah saya sebutkan sebelumnya dengan detail alamat Jalan Taman Kota Mas Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Dan juga ada partisipan kegiatan di mana terdiri dari guru dan juga dosen sebagai pengesahan jalan kegiatan. Kemudian juga ada anggota kami sebagai panitia pelaksanaan webinar, dan juga tidak luput dari siswa-siswi SMK Kartini Batam. Nah, jadi bagaimana caranya kita melakukan Project Pasepro ini? Tentunya untuk situasi yang khusus seperti ini tidak mungkin kita melakukan seminar secara langsung, akan tetapi kita melakukan via online, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Teams, di mana cara pemberian materi kami ini seperti metode presentasi. Dan kemudian bagaimana cara kelompok kami dalam pengumpulan data dan informasi, kami melakukan metode dokumentasi, di mana yang memiliki arti mengumpulkan sumber-sumber ataupun informasi melalui internet. Biaya yang kami keluarkan, yang pertama ada hadiah kuis sebesar 20.000, dan juga kuota yang kita gunakan untuk melaksanakan webinar, yaitu sebesar 50.000. Jadi dengan total anggaran biaya adalah 70.000. Sebelum melaksanakan Project Pasepro ini atau melakukan webinar di SMK Kartini Batam, tentunya kita akan melakukan preparation terlebih dahulu, di mana pada kelompok kami ini tanggal 19 sampai tanggal 26 Januari 2021 kita melakukan diskusi dengan dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Robert Gary Hawidi. Kemudian pada tanggal 1 hingga 2 Februari 2021 kita melakukan penyiapan materi untuk webinar nanti. Kemudian tiba pada tanggal 4 Maret 2021 kita tiba di Sekolah SMK Kartini Batam, dan juga kita menyiapkan hal-hal yang akan kita lakukan nanti untuk webinar. Kemudian sekitar jam 1 itu kita melakukan webinarnya kepada siswa-siswi SMK Kartini Batam. Dan juga setelah pelaksanaan webinar ini kita mengadakan kuis berhadiah. Dan juga setelah kuis berhadiah ini, kita melakukan sharing dengan guru dan juga siswa-siswi SMK Kartini Batam. Dan yang terakhir itu adalah penutup. Jadi kali ini kita akan masuk ke materinya. Materinya adalah tindakan perlindungan hak asasi manusia terhadap pelecehan pada remaja. Oke, pertama-tama pengertian HAM. Jadi apa sih HAM itu? Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, setelah kita belajar pengertian HAM, kali ini kita akan belajar jenis-jenis HAM. Jadi HAM itu ada 2 jenis, yaitu HAM ringan dan HAM berat. Apa sih HAM ringan itu? Nah, HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, namun merugikan orang tersebut. Nah, ini banyak sekali terjadi pelanggaran HAM ringan di tengah masyarakat, khususnya keluarga. Contohnya tuh apa sih? Nah, contohnya itu ada orang tua yang memaksa kehendak anaknya, seperti mengambil jurusan kuliah, atau perlakuan tidak adil dalam persidangan, tidak mendapat layanan pendidikan atau kesehatan yang sejajar, dan tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada HAM berat. Nah, apa itu HAM berat? Jadi HAM berat itu merupakan pelanggaran yang mengancam nyawa seseorang. Oke, setelah kita mengetahui apa sih pengertian HAM ringan dan HAM berat, sekarang kita akan belajar mengenai 4 jenis pelanggaran HAM berat dan serius yang menjadi perhatian internasional. Masing-masing memiliki indikasi dan ciri-ciri tersendiri. Keempat jenis pelanggaran HAM berat berdasarkan Statuta Roma dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang pertama ada kejahatan genosida, yaitu pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu suku bangsa
atau sekelompok suku bangsa dengan maksud untuk memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Nah, jadi kejahatan genosida itu tujuannya untuk menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok agama, dan ras. Kejahatan genosida juga dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Kemudian menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan atau kehancuran secara fisik, baik seluruh maupun sebagian. Gak itu aja, ada juga dia memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut, karena bertujuan untuk memutuskan atau memusnahkan kelompok itu, jadi dia memutuskan rantai kelahirannya. Dan yang terakhir itu ada memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lainnya, jadi tidak menjadi suku kelompok itu lagi. Kemudian yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi apa sih kejahatan terhadap kemanusiaan itu? Nah, jadi kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan tindakan pembunuhan massal atau penyiksaan terhadap tubuh orang-orang sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Nah, contohnya tuh seperti pemerkosaan atau perbudakan seksual. Dan yang ketiga ada kejahatan perang atau war crime. Nah, apa sih kejahatan perang? Kejahatan perang merupakan tindakan pelanggaran dalam cangkupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Contoh Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dan yang keempat, yang terakhir ada kejahatan agresi, yaitu kejahatan terhadap perdamaian. Tentu terkait erat dengan hak atas perdamaian suatu negara dan juga hak untuk mempertahankan diri atas kedaulatan suatu negara. Contohnya seperti agresi Indonesia kepada Timur Leste, negeri militer Amerika Serikat kepada Irak. Selanjutnya kita akan masuk ke topik inti, yaitu apa pelecehan seksual. Nah, tujuan kami membawakan materi ini adalah karena dilihat di Indonesia masih banyak kurangnya edukasi terhadap pelecehan seksual. Dan biasanya mayoritas korban-korban orang pelecehan seksual di Indonesia itu masih menyalahkan si korban dengan alasan pakaian ataupun lain-lainnya. Jadi kami membawa topik ini untuk bertujuan mengedukasi orang-orang di Indonesia. Oke, jadi apa sih itu pelecehan seksual? Nah, pelecehan seksual adalah perilaku, ucapan, isyarat, atau pendekatan terkait hubungan intim yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Jadi, ini merupakan suatu pemaksaan hubungan intim. Jadi, tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak, tetapi hanya pemaksaan dari salah satu pihak. Catcalling juga termasuk salah satu pelecehan verbal. Nah, apa itu catcalling? Catcalling itu goda-godaan verbal di jalan. Kemudian ada juga permintaan untuk melakukan hubungan intim, hingga perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk kepada hubungan intim. Nah, kemudian kita akan belajar bentuk-bentuk pelecehan seksual. Berikut kategori pelecehan seksual yang perlu diketahui. Yang pertama, perilaku menggoda. Nah, perilaku menggoda ini ditandai dengan perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan oleh korban. Contohnya, menggoda seseorang hingga membuatnya risih, memaksa seseorang untuk melakukan hal yang tidak disukainya, atau ajakan lain yang tidak pantas atau diinginkan seseorang. Kemudian ada pelanggaran seksual. Perilaku ini merupakan pelanggaran seksual berat seperti menyentuh, merasakan, meraih secara paksa, serta penyerangan seksual yang tidak pantas atau diinginkan oleh seseorang. Yang ketiga ada pelecehan gender. Nah, pelecehan gender berupa pernyataan seksis yang menghina atau merendah seseorang karena jenis kelamin yang dimilikinya. Contoh, komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan, lelucon cabul atau lelucon yang jorok, atau candaan tentang hubungan intim. Dan yang keempat ada pemaksaan seksual. Nah, perilaku ini terkait dengan hubungan intim yang disertai dengan ancaman hukuman. Artinya, seseorang dipaksa melakukan perilaku yang tidak diinginkannya. Jika tidak, ia akan diberi ancaman hukuman tertentu, bisa berupa pencabutan promosi kerja contohnya, atau evaluasi kerja yang negatif, ancaman terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, teman terdekat, hingga ancaman teror dan pembunuhan. Dan yang kelima ada penyuapan seksual, yaitu berupa permintaan aktivitas seksual dengan janji imbalan yang dilakukan secara terang-terangan. Misalnya nih, seorang wanita atau pria mengajak seorang anak melakukan hubungan intim dengan iming-iming uang, asalkan ia tidak memberitahukannya kepada orang lain. Nah, bagaimana sih menghindari pelecehan seksual? Yang pertama, hindari tempat sepi.
Kita semua tahu tempat sepi dan gelap itu lebih beresiko, karena biasanya para pelaku pelecehan seksual mencari tempat-tempat sepi atau gelap agar dapat melancarkan aksinya. Walaupun terkadang pelaku juga nekat melakukan aksinya di tempat umum. Dan yang kedua, tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Kita nggak tahu apa yang terjadi, orang-orang seperti apa yang kita temui. Kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan kita dimanapun kita berada. Sehingga jika ada pelaku-pelaku pelecehan seksual yang ingin melakukan aksinya kepada kita, dapat segera melaporkannya dan mencegah tindakan pelecehan seksual tersebut. Yang ketiga, ini penting banget, mempersenjatai diri sendiri untuk meningkatkan pertahanan diri. Nah, jadi bagi wanita-wanita, pria juga bisa sih, kita bisa mulai belajar bela diri, self defense, agar kita tuh bisa terhindar dari tindakan pelecehan seksual. Kemudian yang keempat, hindari berpergian dengan orang yang baru dikenal. Nah, ketika kita baru kenal dengan orang, kita belum terlalu tahu perilakunya, sifatnya, tujuan, motifnya. Lebih baik kita menghindari berpergian dengan orang yang baru kita kenal tersebut. Karena kita tidak mudah terbujuk dengan rayuan orang lain yang kita kenal gitu loh. Terlebih lagi, orang yang baru kita kenal tersebut lewat media sosial gitu. Kita harus menghindari hal tersebut sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Kelima, jangan pergi sendiri ketika ke tempat yang jauh. Nah, bagi para wanita nih, hendak berpergian jarak jauh, diharapkan untuk minta ditemani oleh seseorang terdekat, misalnya teman atau sahabat yang memang kita sudah percaya. Karena para pelaku pelecehan seksual biasanya mengincar korban yang bepergian sendirian. Terakhir, ada memakai pakaian yang sopan. Nah, memang tidak diabaikan atau tidak salah kalau memakai pakaian yang sopan lebih meminimalkan pelecehan seksual. Kenapa? Ketika kita sebagai objek pelecehan seksual atau sebagai objeknya, kita memakai pakaian yang sopan itu lebih tidak mengundang hawa nafsu. Sedangkan orang yang cenderung berpakaian lebih terbuka akan lebih cenderung menarik perhatian atau mengundang hawa nafsu. Jadi pastikan sebelum kita bepergian, menyesuaikan pakaian yang kita gunakan sesuai dengan tempat yang kita ingin pergi. Sebisa mungkin kita menggunakan pakaian yang tidak terlalu terbuka sehingga dapat mencegah tindakan pelecehan seksual. Sekian materi yang kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tutur kata yang kurang sopan maupun kesalahan teknis lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.